sudah ada semua di sini. Ya, shalom, shalom. Selamat Ya, pagi Bapak boleh. Ibu semua. Shalom. Iya, Shalom. saya ini mau kasih lihat wajah-wajah Bapak Ibu semua nih. Mana wajah-wajahnya? Oke, ada Ibu Femi. Sudah pagi hari ini sudah hadir. Pagi, ya Buna. Iya, pagi juga, Bu. Selamat pagi buat Bu Femi, juga buat Bu Sinai, Bu Sekar, yang tampilan barunya semakin fresh ya. Dan Pak Mardani yang membuat Pak Mardani semakin sehat kayaknya dengan tampilan Ibu Sekar nih ya. Wah, luar biasa. Juga Ibu Rika, juga Bu Mimi. Shalom Bu Mimi. Ya, puji Tuhan nanti kita mau karena Bu Mimi sudah muncul. Nah, nanti kita akan sampaikan ya. Jadi kemarin kerabatnya Bu Mimi ada yang meninggal nih Bapak Ibu sekalian dan masih termasuk kerabat kami juga ya. Dipanggil Tuhan. Jadi di daerah Bogor. Makanya kemarin sempat beberapa hari Minggu nggak bisa ke gereja juga karena mengurus ya. Tapi puji Tuhan lah kita semua masih sehat ya. Dan kita nanti doakan mereka supaya keluarga ditinggalkan tetap sabar, tetap diberi kekuatan ya. Juga Bu Biho, Bu Acen, Pak Ragil. Waduh, selamat pagi Pak Ragil. Bu Handayati, shalom Bu Handayati, mana nih? Ya. Bu Handayati ini sudah sampai di Palangkaraya Bapak Ibu. Diam-diam ternyata sudah tiba di Palangkaraya ya. Juga Bu Sundana, salam buat Pak Fuad. Juga Bu Mariana Sitepu yang sudah bergabung kembali ya, sudah dikangenin sama yang lain. Pak Mardani tentunya. Tidak akan lengkap kalau tidak ada Pak Mardani, kalau nggak ada Bu Sekar ya. Kira-kira seperti itu. Ada Bu Duma juga. Juga ada Ibu Leli Kristiani sama seperti Bu Nancy dan Pak Jusman. Ini juga Pak Ragil, juga sudah ada Pak Bu Juli ya. Juga Bu Yani, selamat Kak Shalom Bu Juli. Kalau ada Bu Juli pasti ada Kak Angel. Ya, makin lengkap. Juga Bu Maria Parangin Angin. Ya, pasti ada Pak Sebayang di sana. Juga Pak Musa Lembang, Bu Abuni Kartika, Bu Dora Gunawan, Bu Debi, Bu Susilawati, juga ada Bu Eva Parada dan Bu Laura. Oke, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah saatnya kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Dan seperti biasa mohon izin ya Bapak Ibu ya. Kalau di Zoom itu memang suaranya sumbernya harus satu ya supaya hasilnya bagus nanti di tayangan YouTube-nya, jadi nggak hilang-hilang suara sayanya. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati lebih nyaman. Jadi untuk itu karena kita mau mulai, saya mohon izin untuk saya mute ya Bapak Ibu selama saya menyampaikan materi dan juga saya pimpin pujian. Saya memang mute Bapak Ibu, mohon izin, tapi nanti pada saat terakhir Bapak Ibu bisa interaksi lagi ya. Kenapa? Sekali lagi supaya suara yang saya sampaikan itu diterima Bapak Ibu dengan baik. Tapi Bapak Ibu tentu tetap menyanyi sama-sama, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian, selagi saya bantu mute, nanti kita satu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Yuk kita satu dalam doa, yuk mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Engkau segarkan kami. Mungkin ada yang sudah menyaksikan tayangan BW sebelumnya, atau kemarin sudah secara perdana ikut, atau mungkin baru pagi hari ini, atau tadi malam. Ada yang mendapatkan sesuatu. Kami yakinan percaya, hamba yakinan percaya, semua ini adalah oleh karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar dan indah buat setiap kami yang mau datang kepadamu setiap pagi. Engkau berjanji ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu dan segala perkara-Mu, maka Engkau akan menambahkan segala sesuatunya. Namun demikian kami datang kepadamu bukan karena kami ingin mendapatkan semuanya. Karena cukup bagi kami memiliki Yesus Kristus. Itulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami minta Roh-Mu dicurahkan agar kami dipenuhi dengan Roh yang akan memberikan kepada kami perubahan dan pembaharuan. Setiap hari semakin kami segambar dan serupa dengan karakter daripada Kristus sendiri. Untuk itu kami mau memulai dengan doa seperti bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bu Mimi sudah bergabung. Kami mendoakan keluarga kerabat beliau yang ada di Bogor, yaitu Ibu Lucy yang sudah kembali ke pangkuan Bapa. Kiranya Tuhan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mereka semua walaupun kami tidak kenal, belum mengenal dan juga belum sempat mereka bergabung di sini, tetapi karena Bu Mimi ada di sini, kami yakin dan percaya Engkau sudah melihat pelayanan Bu Mimi dan Pak Ogi selama di sana, dan Engkau mencatat dalam kitab kehidupan mereka, dan keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan. Dan sekali lagi terima kasih, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan sudah beri kekuatan yang baru, dan kami siap meletakkan korban pujian kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sembah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, wah luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, kita mau nyanyi apa nih pada pagi hari ini? Sebentar nanti saya akan share apa saja yang akan kita naikkan. Nah ini saya share ya. Oke, yang pasti selamat datang di BW. Itu yang pasti. Before work, let's be worshippers so our life will be wonderful. That's one for sure ya, yang pasti itu. Nah, oke. Ini dia pujian kita pada pagi hari ini ya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Oh, haleluya Yesus, penuhi dengan urapan yang baru, haleluya, haleluya. Urapilah kami semua ya Tuhan dengan urapan yang baru pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Oh, kami siap untuk dipenuhi urapan-Mu yang baru Tuhan, agar kami dipenuhi kuasa-Mu, dan Tuhan akan pakai kami untuk mencelikan mata-mata rohani yang tertutup menjadi terbuka, dan yang terluka menjadi dipulihkan. Semua oleh karena kuasa-Mu ada pada kami. Yang beriman sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Kalau ada yang bertanya, Abuna, saya mau dipakai Tuhan untuk mencelikan siapa sih? Yang pertama nih yang pasti Bapak Ibu, mencelikan suami istri kita. Ya. Lalu mencelikan siapa lagi? Mencelikan keluarga kita. Itu juga penting. Karena ada banyak orang yang bingung, saya mau dipakai buat siapa sih Abuna? Dipakai buat orang-orang terdekat aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita suka bingung dan suka menuntut bahwa Tuhan boleh pakai hidup saya dengan luar biasa deh. Ya tapi kalau luar biasa lebih kepada orang-orang yang di luar dari kita. Sedangkan ada orang-orang loh di tengah-tengah kita dan di sekeliling kita yang mungkin mata rohaninya tertutup. Ya, kemarin kita belajar bagaimana di usia lanjut
di usia senja tetap sehat dan tetap berkarya, betul ya. Kita belajar dari Barzilai kan. Nah, sekarang kita mau belajar dari apa? Nah, kita mau belajar dari yang pastinya dari Alkitab. Ya, kita buka Alkitab kita ya. Oke, kita lanjut satu perikop lagi. Untuk yang di 2 Samuel pasal 19. Kita udah belajar dari Barzilai bagaimana usia lanjut, usia senja bukan berarti nggak bisa atau nggak perlu ngapa-ngapain. Justru harus beraktivitas ya. Semakin beraktivitas akan semakin baik, apalagi semakin memberikan diri keterlibatan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu ya, mendoakan orang sakit pun itu juga sebuah aktivitas yang luar biasa, dan juga memperhatikan orang sekitar kita. Ya, yang pasti Bapak Ibu sudah bahas dan sudah menyaksikan di bebek kemarin. Nah, sekarang kita baca 2 Samuel pasal 19 ayat 40 sampai 43. Ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 19 ayat 40 sampai 43. Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda mempertengkarkan raja. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal dan ke Kimham, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, "Mengapa saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, "Oleh karena raja kerabat kami." "Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang Israel. Coba di tempat kita masing-masing. Walaupun gak kedengeran, saya bisa membayangkan suara Bapak Ibu. Seru banget ya. Oke. Apa sih pada hari ini Bapak Ibu? Ini adalah satu situasi ya, setelah saya cari di dalam Kamus Besar Indonesia dengan satu frase jilat. Di situ ditulis perbuatan dengan mengeluarkan atau menjulurkan lidah dan menempelkan kepada sesuatu. Akibat proses morfonemik atau perubahan fonem sehingga fonem N yang ditambah menjadi awalan pen. Ya. Jadi menerangkan penambahan subjek. Berarti penjilat berarti orang suka menjilat dengan menggunakan lidahnya. Ya, jadi artinya penjilat itu artinya sama, sebenarnya kalau dibilang buruk banget sih mungkin nggak terlalu buruk langsung ya. Karena orang suka menggunakan lidahnya kan sebenarnya dia ingin mengetahui sesuatu, betul nggak? Kan kita juga menjilat, iya kan, kalau kita menjilat begini kan kita pengen tahu rasanya gitu. Tapi ternyata dengan perluasan makna, penjilat ini semakin buruk maknanya. Karena diartikan sebagai orang yang suka berbuat sesuatu untuk cari muka supaya dapat pujian. Dan ternyata dari zamannya Raja Daud, zamannya dulu itu sudah ada model-model orang kayak begini. Nah, ini kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita nih ya, di era sekarang juga banyak yang model kayak begini. Munculnya penjilat-penjilat atau orang cari muka di lingkungan kerja, kantoran, ya, perusahaan, pelayanan, komunitas, ormas-ormas, organisasi masyarakat, ya. Banyak gerakan-gerakan di kehidupan kultur kita, di sosial kita, hal-hal seperti itu, ya. Bahkan untuk komunitas-komunitas pasti ada. Dan penjilat ini model seperti ada di lingkungan kita gitu. Dia kayak teman dekat kita yang berkeliaran kesana kemari di sekitar kita walaupun kita tidak berteman dengan mereka, ataupun misalnya kita yang berteman dengan mereka tanpa kita sadari, ataupun jangan-jangan tanpa selama ini kita termasuk juga orang yang suka mencari muka atau menjilat. Ya, kita harus jujur. Saya yakin dan percaya kita semua pasti mengalami lah hal seperti ini ya.
pernah dari mulai mungkin kecil dulu, karena kita kan nggak tahu gitu. Kadang-kadang kita ikut-ikutan ya dan sebagainya. Nah, seperti yang terjadi juga di sini. Ini adalah peristiwa di mana akhir raja meneruskan program-programnya. Barzilai stay di rumah karena Barzilai sudah mengetahui kapasitasnya. Saya sudah tua ini, saya sudah usur, raja. Udah saya suruh Kim Ham aja lah ikut. Jadi temenin sama Kim Ham. Nah, lalu biasalah, yang namanya raja kan berarti raja pergi kemana, karena dia pemenang pada peperangan sebelumnya, dia menang dari Absalom, pasti orang-orang langsung pada mendekati semua. Saya jadi ingat ada pepatah, ada gula ada semut ya Bapak Ibu ya. Ya, ya ada gula ada semut gitu. Sama seperti kayak kita di mana, di Holy Land kemarin ya. Ada bis, ada penjual. Ada peziarah, lalu ada yang naik. Ada yang naik, ada yang nawar-nawarin. Ya itu seperti ada gula ada semut ya Bapak Ibu ya. Ya ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang dikayang-kayang ya. Kenapa dikayangin? Karena ditendang-tendang ya Bapak Ibu ya. Banyak orang yang berlomba-lomba mendekati kejayaan seseorang. Ya, di sini kan Raja Daud kembali jaya karena setelah sebelumnya ini mereka ditinggal, sebenarnya Israel dan Yehuda ini sebagian besar kan sudah meninggalkan Daud. Kenapa? Mereka udah berpihak kepada Absalom. Mereka sudah memetakan waktu itu, oh ini Absalom yang menang nih karena satu dia muda, yang kedua si Daud lagi eh, baru aja mengalami masalah anaknya sendiri yang memperkosa adiknya lah, kemudian lain sebagainya. Jadi ini Daud ini lagi rapuh nih gitu. Mungkin ada banyak orang yang mungkin mau mencoba menjatuhkan Bapak Ibu seperti itu ya. Atau misalnya kita tanpa kita sadar kita memprediksi kerapuhan seseorang lalu kemudian kita mulai menyiasati sesuatu. Itu bagaimana Abuna? Kalau dilihat dari situasi ini ya, ketika kita membangun strategi dalam, apalagi kalau kita berstrategi secara marketing dan juga kita mempelajari memetakan kompetitor seperti apa, bagi saya itu wajar, nggak apa-apa. Ya, kalau kita nggak memetakan kekuatan musuh, bagaimana kita tahu? Tetapi kita jangan menjadi orang-orang yang akhirnya sibuk dengan perkara yang sebenarnya nggak terlalu penting. Ini kan sebenarnya perkaranya nggak terlalu penting gitu. Lebih penting seperti yang dilakukan oleh Barzilai, nggak banyak ngomong, tapi perbuatannya terpuji. Dia melakukan apa yang bisa dilakukan, yaitu apa? Melayani makanan raja. Mungkin orang-orang tidak akan terfikir bahwa melayani makanan raja itu sesuatu yang penting banget gitu. Tapi itu ternyata yang membuat raja mengajak Barzilai secara langsung. Nah, Anda bisa bayangkan ada banyak orang-orang yang lebih sibuk untuk mencari pelayanan tuh yang kelihatan di atas ibadah ya, barangkali di atas mimbar, biar kelihatan penting Bapak Ibu. Ya saya juga dulu begitu, saya pernah mengalahkan, saya kalau nggak salah pernah ada di salah satu BW deh, saya pernah kesaksian bahwa dulu saya dibentuk Tuhan itu, hati saya tuh dibalikin terus diremukin lagi, direnyekin lagi. Kenapa saya sempat marah? Karena saya waktu pertama kali pelayanan tahun 2009, saya langsung ditempatkan di plotnya sebagai singer, bukan WL. Padahal basic saya kan saya sudah nyanyi di panggung, nyanyi di mana, dia panggungnya bukan panggung ece-ece ibaratnya secara dunia ini, di kafe-kafe yang ibaratnya kelas internasional. Tetap aja saya ditaruhnya di belakang orang yang nggak jelas pada waktu itu ya. Saya ini siapa sih gitu, suara juga saya merasa waktu itu kayaknya bagusan saya pada waktu itu, dan itu membuat saya gimana gitu. Setiap orang itu pasti mengalami proses hal seperti itu Bapak Ibu ya. Nah sama, kadang-kadang orang juga harus diproses dengan bagaimana dia harus menghadapi sesuatu dan kemudian diberikan sebuah pertimbangan, dihadapkan bahwa kamu ini mau ikut seperti apa, mau ikut melakukan yang kelihatan, nanti akhirnya ribut sendiri. Lihat ada banyak orang memperebutkan mimbar, mereka cari muka ke gembalanya. Atau misalnya mencari panggung di mana di perusahaan. Kan kita berkompetisi Abuna. Betul, saya juga dulu pernah kerja kok di kantoran dan ada banyak orang yang begitu juga sama. Ya kadang saya juga gitu juga lah sedikit-sedikit. Kenapa? Supaya saya dapat perhatian, kalau enggak nanti gimana gitu. Tapi kan dulu saya belum bertobat. Nah itulah gunanya ada BW ini ya. Kalau Anda tanya, boleh nggak sih Abuna kayak begitu? Mungkin kita lebih ketanya ke hati nurani kita aja gitu. Kalau kita lihat di sini kan ini sebenarnya pertengkaran yang nggak penting. Jadi ibaratnya kalau mau ikut aja udah. Nggak usah mempertengkarkan, saya lebih layak daripada kamu. Terus satu lagi, saya lebih sulung daripada kamu. Akhirnya saling melontarkan perkataan pedas.
Kalau mau ikut, ikut aja. Lalu apa yang bisa diterapkan di rumah tangga? Ya, yang penting kita kan sama-sama ikut Tuhan toh. Ikut Yesus. Ya udah ikut aja dulu yuk sama-sama. Gak usah meributkan hal-hal yang pada saat kita mengikuti jalan Tuhan, di tengah perjalanan ini kita ributin sesuatu yang sebenarnya gak perlu kita ributin. Ikut aja sama rencana Tuhan. Sama seperti Barzilai. Sediakan aja, lakukan aja apa yang bisa engkau lakukan. Jadi menyambut jemaat yang baru. Wah, itu jangan-jangan dengan ketulusan diri kita, kita bisa ada jiwa baru, kita langsung syapa shalom dengan tulus. Kita menganggap ini bukan bagiannya pendetanya nih, ini bagian saya juga nih. Itu menggugah hati Tuhan sebagai raja di atas segala raja untuk mengatakan, ayo kamu ikut sama saya, yuk masuk dalam rencana saya yang lebih indah. Pernah nggak kita terpikir seperti itu? Daripada kita meributkan panggung yang layak untuk kita ikuti di hadapan orang-orang selama kita mengikuti pelayanan, selama kita ikut bekerja di sebuah perusahaan. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang dunia, Bapak Ibu. Abu Nani ngomong seakan-akan kita manusia surgawi. Oh, Bapak Ibu jangan salah. Setiap orang yang percaya, ya, mungkin Bapak Ibu yang barangkali Anda yang sekarang saat ini menyaksikan YouTube, Anda mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini, orang percaya atau manusia ilahi. Sebagai orang Kristen nih Bapak Ibu, kita adalah orang pilihan Allah. Hal yang membedakan kita sebagai orang pilihan Allah adalah apa? Kita dipilih untuk diberikan dulu anugerah keselamatan ketika kita percaya, supaya kita bisa berbuat baik dan menjadi baik. Karena kita mendapatkan keselamatan. Bukan kita berbuat baik untuk mendapat selamat, tapi kita sudah dapat selamat dulu. Dan dari dapat selamat itu, kita hendaklah berbuat baik. Nah, Barzilai ini adalah gambaran seperti Bapak Ibu dan saya mengikuti jalan Tuhan nih bertahun-tahun. Mungkin apa yang kita lakukan tidak kelihatan. Kita masuk ke gereja, kita cuma ngelap-ngelap meja, atau cuma ngambil-ngambilin bungkus permen yang lupa ditinggal oleh jemaat yang semalam gitu loh, karena habis ada doa semalam suntuk misalnya di gereja. Atau kalau tempatnya seperti kami kan bukan gereja full yang dipakai, kami juga dipakai kantor juga RAP, dan mungkin ada barang apa, oh kita ambilin, kita buang tempat sampah. Tetapi ternyata itu merupakan pelayanan yang bisa menggugah hati Tuhan sebagai raja di atas segala raja, yang akhirnya membawa kita masuk dalam rencananya yang jauh lebih indah. Sama seperti yang saya bilang tadi, menyambut jiwa baru dengan tulus, itu ternyata lebih indah daripada kita cuekin, atau daripada kita bukan bagian saya itu. Bapak Ibu, kadang-kadang kita selalu berpikir dan terpikir bahwa gini, kalau kita bisa dapetin perhatian atasan, kita dapat kesempatan. Belum tentu. Jangan-jangan pernah nggak terpikir, atasan melihat begini, ini mana sih yang suka cari muka sama saya? Mana yang suka cari muka sama mana yang benar-benar cari klien? Ya, ya dong. Saya yakin kalau saya jadi, ya mungkin kalau saya jadi atasan, daripada saya deketin orang yang cari muka, mendingan saya perhatiin mana yang cari klien nih. Yang ibaratnya menegur juga ya seapa adanya, bukan berarti kita tidak dipentingkan, tetapi karena dia punya satu pekerjaan yang lebih penting daripada hanya menggerumuti seperti gula ada semut itu. Ada banyak orang-orang Kristen juga gitu sama Tuhan, Bapak Ibu. Wah, kalau ada baiknya berkatnya, waduh bisa tuh. Oh, ada siapa nih? Wow, baru berbondong-bondong datang. Karena ada maunya, baru datang sama Tuhan. Nanti begitu maunya belum dikasih, udah mulai tuh pergi satu-satu. Banyak orang-orang Kristen tanpa sadar juga cari muka sama Tuhan. Cari mukanya apa? Yuk kita sibuk di pelayanan dan lain sebagainya. Padahal belum tentu orang yang sibuk di pelayanan atau masuk dalam tim doa, tim elit doa adalah orang yang pasti harus diberkati oleh Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan aja dulu dengan apa yang bisa kita lakukan. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah ya. Di bagian ini jelas kita jangan jadi seperti orang Yehuda ataupun seperti orang Israel yang pada saat itu ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang, ibaratnya gitu.
Pada waktu itu kan pas Raja Daud lagi settle, oh mereka dekat sama Raja Daud. Begitu ada yang mengkudeta, mereka lihat yang mengkudeta seakan-akan lebih kuat, oh mereka langsung balik lagi langsung membelot tuh ke si Absalom. Nanti begitu ternyata Absalomnya sudah kalah nih, mereka balik lagi ke situ, langsung mereka memperdebatkan tentang siapa yang berhak lah dan lain sebagainya. Nggak usah. Dalam rumah tangga juga begitu, nggak ada yang berhak Bapak Ibu. Saya lebih berhak ya, karena saya yang begini-begini. Percayalah Bapak Ibu, yang berhak itu Tuhan. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Di dalam hidupku yang berhak cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Yes. Sekalipun mungkin kita lebih banyak income-nya, lebih banyak investnya, lebih banyak berkorbannya. Tapi coba, sebanyak-banyaknya kita income, kita invest, kita berkorban, apakah lebih banyak dari yang diinvestasikan oleh Allah ketika jadi manusia? Enggak kan? Apakah lebih banyak pengorbanannya ketika Yesus di kayu salib? Enggak kan? Jadi jangan pernah mengatakan dan mengklaim sesuatu bahwa kita lebih berhak. Karena di atas segala apa yang sudah kita capai dan kita lakukan dan kita korbankan, cuma satu yang berhak atas itu semua, yaitu Tuhan Yesus. Allah yang telah inkarnasi jadi manusia, yang tidak bisa ditandingi pengorbanannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel dan Yehuda di masa perjalanan Raja Daud ini merupakan cermin dari yang terjadi di sekeliling kita. Kita cenderung berlomba-lomba menunjukkan perhatian kepada yang sedang menonjol, yang sedang jadi perhatian. Dengan mudah meninggalkan dan melupakan mereka yang tidak menonjol atau yang kalah. Coba berapa banyak sih kita begitu juga ya. Yuk kalau kita begitu, nggak usah malu, kita harus terbuka sama Tuhan ya. Kan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jangan-jangan hati kita juga sering gak pulih. Kenapa? Karena kita sering malu untuk mengakui bahwa iya saya juga begitu sih. Dulu saya gitu Bapak Ibu. Saya malu mengakui ketika saya sempat menjadi orang yang juga cari muka sama bos juga selama saya di kantor. Tapi setelah saya tahu kebenaran dan saya berani untuk membuka hati dan iya Tuhan saya juga salah sih. Saya juga pelayanan juga maunya yang kelihatan dulu. Gak siap kalau di belakangnya orang gitu. Gak siap untuk cuma jadi penyanyi kedua lah gitu. Gak siap untuk menundukkan kepala. Karena saya kan biasa gimana gitu ya. Kadang-kadang kita jabatannya di atas, kita lebih sering menerima tundukan kepala orang daripada kita menundukkan kepala kita. Tapi Bapak Ibu, jikalau Anda bisa melakukan itu, Anda akan seperti Kimhan. Bedanya apa sama Israel sama Yehuda? Bapak Ibu sekalian, Kimhan ini asistennya Barzilai, utusannya Barzilai. Tapi Kimhan itu bersama-sama dengan raja. Berjalan raja terus dan Kimhan ikut dengan dia. Berarti apa? Dia kan satu perjalanan nih. Nggak ada keributan dan jangan-jangan mungkin bisa dikatakan Kimhan ini satu kereta mungkin sama raja. Atau satu bagian rombongan yang dekat sama raja. Dia di belakangnya raja tapi dia termasuk orang yang penting. Lebih penting daripada orang-orang di bawah yang ribut. Nah, kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Orang-orang Kristen yang hanya tertinggal. Kita yang terpilih diangkat ke awan-awan yang permai. Karena raja dan segala raja itu sudah menjemput kita. Kita di bawah ribut, masih meributkan sesuatu. Meributkan pandangan teologi, meributkan istilah-istilah yang sebenarnya itu hanya untuk panggung-panggung pribadi di sosial media. Supaya banyak diakui oleh banyak orang. Followernya makin banyak. Abuna emang gak mau ikut followernya banyak. Oh, kalau BW ini subscribernya banyak, saya berdoa Bapak Ibu, subscriber sebanyak yang BW itu adalah orang-orang yang pasti nonton. Walaupun pertambahannya mungkin lambat, tapi signifikan orang-orang pilihan Tuhan dan pasti menggunakan BW. Daripada hanya sekedar subscribe tapi nggak pernah nonton. Lalu nggak mengikuti BW dengan benar-benar sungguh-sungguh. Atau tidak membagikan kepada keluarga yang lain sebagai warisan pengajaran yang bisa berguna buat mereka. Mungkin membagikan konten BW di YouTube sesuatu yang gampang ya. Tapi banyak juga yang memandang remeh. Ngapain sih bagi-bagi? Belum tentu diterima. Nah, kalau diterima atau enggak itu urusan Tuhan dan orang yang mau nerima apa enggak. Karena kalau kita mempersoalkan, nah udahlah gak usah dibagi lah, belum tentu dilihat.
Kita sama saja mencari muka dalam apa yang bisa kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kalau Barzilai itu kan mau orang melihat dia menyediakan makanan berraja ini penting atau enggak, tapi ternyata Raja Daud memandang apa? Kamu ikut yuk sama saya yuk. Coba Bapak Ibu bayangkan, pejamkan mata, taruh tangan di dada. Bayangkan sesuatu yang bisa engkau lakukan. Walaupun itu sederhana, tapi itu bisa menggugah hati Raja di atas segala raja yang mengatakan, ayo ikut sama saya. Masuk dalam rencana saya. Saya punya rencana yang jauh lebih indah dari yang pernah saya tunjukkan sebelumnya kepadamu. Bukankah itu hal yang luar biasa? Manusia juga bisa diberikan hati seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sanggup menggugah hati atasanmu. Tuhan sanggup mengubah hati pasanganmu. Tuhan sanggup menggugah hati anak-anakmu. Kalau engkau juga mau digugah hatinya oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang yang jauh lebih berguna daripada jauh yang lebih penting. Orang Israel dan Yehuda di masa ini, mereka meributkan posisi yang penting. Mereka mencari muka sama Raja Daud. Mereka meributkan mana yang lebih layak. Tetapi Barzilai dan Kimhan, satu, hidup mereka damai-damai saja. Karena bagi mereka ngapain sih diributin? Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan saja. Apa yang bisa engkau lakukan untuk melayani suamimu, istrimu dan anak-anakmu? Lakukan saja. Terlepas itu mungkin ada feedback atau enggak, itu urusan nanti Tuhan sendiri yang akan membalas segala budimu. Karena tidak ada yang berhak atas hidup kita selain Tuhan Yesus sendiri. Jangan pernah mengklaim pengorbanan kita lebih besar. Karena tidak ada yang bisa melebihi pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dan jikalau Anda yang saat ini yang menyaksikan ini melalui YouTube dan Anda merasa tergugah, Anda mau percaya bahwa ada satu pribadi yang berkorban luar biasa, Anda mau membuka hati, biarlah ini semua menjadi langkah pertama Anda boleh menerima Kristus. Sebagai orang pilihan Tuhan, kita mendapat keselamatan dulu, baru kita harus mendedikasikan keselamatan itu dengan perbuatan yang baik. Kita bukan berbuat baik dulu untuk mendapatkan keselamatan. Karena Kristus sendiri sudah lebih dahulu melayani kita. Jadi baiklah, dimanapun kita berada, Bapak Ibu bekerja, bertugas, berapapun usianya, do something good. Yang benar-benar tanpa memikirkan kelihatan atau enggak. Yang penting kelihatan di mata Tuhan dan itu menggugah hati Tuhan. Sekalipun engkau mungkin di kantor, engkau bukan jabatan yang terlalu penting. Tetapi jika engkau fokus dengan apa yang kau kerjakan, percayalah, atasanmu mungkin di matamu seakan-akan tidak mengindahkanmu. Tetapi di dalam hatinya, engkau ternyata mendapat perhatian. Dan Tuhan sanggup untuk menaikkanmu menjadi kepala, semakin naik dan tidak turun. Jabatanmu, pelayananmu, karirmu, jikalau ada di dalam tangan Tuhan, semuanya pasti akan aman dan terkendali. Jauh lebih aman daripada kita yang mengendalikan situasi dan juga kondisi. Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Jangan terlibat dengan orang-orang yang suka cari muka, jangan juga menjadi bagian seperti mereka. Tetaplah menjadi pribadi yang sederhana dan melakukan apa yang bisa engkau perbuat. Bersabarlah dalam kesesakan, jaga segala kebenaran dengan firman Tuhan, dan bertekun dalam doa. Dengan demikian berkat Tuhan selalu ada tercurah bagimu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Dan apapun yang kau rencanakan hari ini, bertemu dengan siapapun, engkau akan menjadi seseorang yang unggul, yang berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia, memberimu keteduhan dan juga ketenangan. Sehingga engkau semakin hari ini engkau tidak mudah panik dalam mengerjakan segala sesuatu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menunjukkan bahwa ia selalu tertuju. Sebab engkau adalah biji matanya, engkau berharga bagi Tuhan. Dia akan memelihara pekerjaanmu, karirmu, pelayananmu, dan juga keluargamu dan masa depan anak-anakmu. Dan juga masa tuamu. Dia juga yang akan memberkati buah kandunganmu. Dia juga yang akan menjaga rencanamu. Engkau akan memiliki keturunan. Engkau akan dinaikkan menjadi kepala dan bukan ekor.
dan tidak ada perkara yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mana boleh buka kameranya lah, boleh buka mikrofonnya. Makasih. Terima kasih ya Bunda. Makasih Terima kasih ya Nah, coba kasih lihat wajahnya, jangan gerak-gerak Bapak Ibu biar di YouTube kelihatan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini bisa kelihatan semua ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya percaya pesan Tuhan hari ini akan menguatkan Bapak Ibu dan saya juga ya. Untuk itu sebelum kita berpisah, terima kasih Bu Sinai, Bu Femi dan juga Bu Sekar dan juga Bu Nancy dan Pak Jusman. Salam buat Kak Afrina. Bu Mimi terima kasih, Bu Acan, Pak Ragil, Bu Handayati, Bu Nelda Sundana terima kasih. Salam buat Pak Fuad. Juga Bu Mariana, Pak Mardani, Bu Duma, Bu Leli, Bu Rika, Bu Maria, Bu Juli dan juga Kak Angel. Waduh, itu backgroundnya seperti di workshop yang di Mesir ya, yang di Papyrus ya. Juga Pak Iwan, juga Bu Lingga dan juga Bu Inka. Salam buat Pak Simbolon ya. Bu Risma, Bu Yani juga Pak Musa Lembang, juga Bu Arulina, Bu Fani. Waduh, Bu Fani. Juga untuk Bu Dora Gunawan, Bu Debi, Bu Diana dan Pak Yosep. Tuh, Benny kalau nggak buka kameranya ya. Mungkin lagi sinyalnya kurang bagus. Abu Nikartika, ini dia Abu Nikartika. Nah, ini dia. Abu Nik. Iya, kemarin-kemarin belum sempat. Bu Linggawati, siapa yang belum saya sebut nih sebentar ya. Bu Irma, Bu Debi, juga siapa lagi nih? Pak Martin, Bu Natasya, Bu Lani, Bu Laura, dan juga Bu Eva. Oke. Makasih juga Abuna dan Abuni. Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak, Ibu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Abuni. Salam Abuni. Salam Abuni. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa besok ya. Oke. Oke ya, sign out. Bye. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Bye. Dah. Bye bye. Selamat kerja ya, selamat beraktivitas. Bye. Kasih ya Buna. Iya Bu Yani.